Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi teman-teman semua di channel saya. Insyaallah pada video kali ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Guru saya, alhamdulillah, dan beliau di tengah-tengah kesibukannya beliau alhamdulillah bisa hadir di untuk berbagi sharing di video kali ini teman-teman semua. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini nanti akan kita banyak mendengar cerita ataupun sharing dari guru kita yang beliau selalu semangat gitu teman-teman semua dalam dakwah ekonomi Islam, insya Allah ya. Jadi terus menyemangati mahasiswa, kemudian juga masyarakat dan sebagainya. Alhamdulillah. Beliau adalah Ustadz Dr. Hendra Khalid MA. Alhamdulillah beliau beserta keluar juga alhamdulillah sehat semua, sehat insya Allah, sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah sudah. Afwan, sama-sama. Alhamdulillah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah. Nanti insya Allah kita akan coba sharing ya, ataupun ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti Ustaz Hendra bisa sharing terkait dengan beberapa hal gitu Ustaz. Nah, Afan, yang pertama Ustaz, awal mula Ustaz Hendra tertarik Ustaz dalam dakwah ekonomi Islam sendiri itu apa saja yang membuat Ustaz Hendra tertarik gitu? Mungkin ada lain gitu misalnya di bidang pendidikan atau di bidang yang lain gitu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz Faza, makasih juga sahabat-sahabat semua, sahabat ekonomi syariah. Senang bisa ketemu sahabat-sahabat semua melalui channel ini. Dan kalau pertanyaannya, kenapa tertarik berbagi ilmu tentang ekonomi syariah? Nah, satu hal yang menarik bagi saya cuma bayangin kalau besok pagi kita meninggal, atau lusa, atau kapanpun meninggal, nah setidaknya kita sudah meneruskan dakwah Rasulullah. Satu yang menarik bagi saya pada dasarnya adalah Rasulullah telah berjuang mati-matian untuk mengenalkan betapa indahnya Islam pada kita. Sampai-sampai giginya Rasulullah rontok di perang Uhud. Dan itu Masya Allah, cuma satu yang Rasulullah inginkan, bagaimana saya, Ustaz Faza, dan sahabat-sahabat semua mengenal la ilaha illallah, bahwa Tuhan kita itu adalah Allah, Nabi kita adalah Muhammad. Nah, pertanyaan sederhana, ketika Rasulullah sudah tiada, ketika sahabat-sahabat Rasulullah sudah meninggal semuanya, pertanyaan sederhana, siapa meneruskan dakwah Rasulullah kalau bukan kita? Oleh karena itu, suatu saat saya mungkin rindu, mudah-mudahan saya, Ustaz Faza, dan kita semua bisa ketemu Rasulullah. Rasulullah mengatakan, makasih ya, Hendra Khalid, makasih ya, Faza, makasih ya, semua sahabat-sahabat sekalian, kamu sudah terusin dakwah aku, kira-kira gitu. Jadi, Masya Allah, luar biasa. Jadi, tidak ada kecuali, yaitu meneruskan dakwah Rasulullah. Itu mungkin yang saya lakukan dengan banyak pendai atau dai-dai yang lainnya, melalui radio, melalui TV, melalui channel-channel YouTube seperti ini, melalui mimbar-mimbar masjid. Yang paling penting bagi saya, tidak ada kata kecuali dakwah, dakwah, dan dakwah. Kira-kira itu, Ustaz Fanga. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz Hendra bisa menjadi penyemangat kita untuk terus berdakwah atau untuk mendakwahkan ekonomi Islam. Oh ya, teman-teman, beliau juga sering mengisi ya teman-teman di beberapa stasiun televisi ya, di TVRI, kemudian juga di radio Ustaz ya. Kemudian ya, alhamdulillah saya punya acara di RRI hampir 12 tahun lebih, di RRI Pro 4 ya, tentang ekonomi syariah. Jadi semenjak saya muda, masih kuliah, saya sudah mengisi berbagai ilmu. Namanya adalah kajian ekonomi syariah setiap pagi subuh. Dan hari ini masih bisa diikuti di setiap hari Selasa dan Sabtu di Pro 4 92,8 FM. Dan kadang-kadang di Pro 1, dan kadang-kadang di RRI Net, dan banyak lagi beberapa channel lainnya. Nah, sahabat-sahabat juga di TVRI, alhamdulillah, qadarullah ya, dari berganti namanya dulu adalah kuliah subuh, sekarang namanya Serambi Islami, alhamdulillah. Ya hampir 12 tahun lebih juga kemudian berbagi, kadang-kadang ada saatnya kemudian berbagi di Serambi Islami Pagi, ekonomi syariah, dan juga banyak program-program lainnya di TVRI. Nah, saya pikir itu beberapa yang ya yang paling penting adalah berdakwah, dan bisa juga kadang-kadang kita ketemu di channel YouTube seperti ini, ya kadang-kadang di live streaming Facebook, Instagram. Kenapa itu semua saya lakukan?
sederhana pada dasarnya. Karena dakwah itu boleh jadi ada orang yang betul-betul serius menanti dakwah seperti ini, tapi ada juga kadang-kadang orang spontan cuma melihat, buka-buka handphone, tapi Masya Allah, qadarullah, Allah tentukan, dia kemudian mendapatkan ilmu, lalu kemudian dia tergerak, lalu kemudian dia berbuat amal saleh, Masya Allah. Di situ yang kemudian satu hal yang menjadi senang bagi seorang da'i seperti saya, dan Ustadz Faza dan banyak orang lain adalah ketika orang lain tergerak, lalu kemudian melakukan kebaikan. Dan di situ poin penting yang luar biasa. Yang situ kemudian yang dikenal dengan jariyah, amal jariyah, yang kemudian itu menjadi amal jariyah yang senantiasa akan mengalir meskipun nanti tubuh kita kaku di alam kubur 1x2 meter tanah. Tapi Masya Allah luar biasa. Itu yang menjadi semangat kira-kira gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi teman-teman bisa juga mengikuti kajian beliau ya di RRI ataupun di TVRI, ya teman-teman. Baik, Ustadz Afan, ini apa Ustadz sering mengatakan kan kalau Ustadz itu ada namanya 3D, Ustadz ya, di akun-akun sosial apa Ustadz juga ada 3D. Nah, mungkin Ustadz bisa disampaikan ke teman-teman apa 3D kan dosen dakwah sama dagang, Ustadz ya. Nah, kenapa Ustadz mengambil itu, Ustadz apa namanya ke sana? Baik, ini mungkin kesekian sekali saya ditanya banyak orang dengan konsep 3D. 3D itulah dosen, dagang, dan dakwah. Nah, ini satu kesatuan bagi saya menjadi sangat penting sekali, ya. Di mana kemudian dosen itulah berbagi ilmu, ya. Ketika kita dianugerahkan Allah sampai kuliah, sampai S3, ya, bahkan sampai profesor. Nah, satu kenikmatan itu adalah pada saat kita mampu berbagi ilmu. Nah, salah satu cara berbagi ilmu adalah seorang akademisi seperti saya, dan banyak lagi akademisi lain adalah berbagi ilmu melalui kampus, yaitu melalui tulisan, ya, melalui mengajar di kelas, ya. Saat ini kadang-kadang mengajar melalui virtual Zoom seperti ini, dan itu yang kami lakukan. Kenapa sih semangat? Bukan karena uangnya, bukan karena penghargaannya. Yang saya bayangin adalah sederhana. Saat saya meninggal kelak, ada murid-murid saya mendoakan, ya Allah, ya, ampunkan dosa guru saya, ya Allah, jadikan jariah ngajar saya ini menjadi jariah pula untuk guru-guru saya. Itu terus yang saya bayangin. Jadi itu yang membuat saya semangat kampus, semangat berbagi ilmu ke kampus, bukan karena uangnya, tapi karena saya membayangin suatu saat saya mendapatkan doa-doa, lalu kemudian pahala-pahala yang mengalir dari murid-murid saya. Dan ini Masya Allah luar biasa. Lalu yang kedua adalah dakwah. Dakwah saya sudah ceritakan tadi. Kenapa saya harus semangat dakwah? Karena saya ingin meneruskan dakwah Rasulullah dan para sahabatnya. Kalau nggak kita, siapa meneruskan dakwahnya Rasulullah? Jadi sampaikanlah indahnya Islam itu kemana saja. Bisa melalui YouTube, bisa melalui Facebook, Instagram, ya, melalui tulisan, melalui voice. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi ada banyak sekali caranya untuk berdakwah. Kalau nggak kita, siapa kira-kira? Coba bayangin, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan merugi. Kecuali 3 kan? Illalladzina amanu, kecuali orang beriman. Nah, kita sudah beriman nih, sudah yakin kepada Allah, pada Nabi Muhammad, utusan Allah. Yang kedua, wa amilus salih, beramal saleh. Ya, saya, Ustadz Faza dan sahabat-sahabat semua beramal saleh, sedekah, membantu orang dan berbagai macamnya. Tapi yang giliran yang ketiga nih nggak bisa nih, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr, yaitu berdakwah. Nah, kira-kira termasuk beruntung nggak? Nggak termasuk beruntung. Itu juga menarik bagi saya ketika Ustadz Zakir Naik misalnya, ketika ditanya kenapa dia kemudian semangat berdakwah, padahal dia seorang dokter yang Masya Allah luar biasa. Kalau kira-kira dari sisi gaji lebih banyak duitnya itulah kira-kira. Tapi dari sisi keberkahan, Masya Allah dakwah. Nah, itu yang dilakukan lebih banyak lagi para dai-dai yang lainnya. Jadi itu yang membuat saya semangat menggelorakan, ayo anak-anak muda semangat berdakwah, semangat berdakwah. Kalau bukan kita, siapa lagi kira-kira itu. Lalu kemudian yang ketiga adalah dagang. Nah, ini menjadi menarik. Nah, jadi Rasul kenapa berdagang? Ustadz, sudah dokter kok masih dagang sih? Nah, saya selalu ditanya itu. Jawaban saya sederhana. Makan kita kayak Rasulullah, minum kayak Rasulullah. Giliran dagang nggak punya dagangannya. Kira-kira sempurna 100% kayak Rasulullah? Enggak. Rasulullah tuh umur 12 tahun sudah melakukan perjalanan dagang sampai ke Syria. Bahkan, ya, Masya Allah luar biasa, umur 25 tahun Rasulullah sudah dikenal sebagai seorang saudagar yang kaya, Masya Allah luar biasa. Ini emas kawinnya dengan Khadijah pada masa itu adalah onta yang kira-kira kalau hari ini dihitung kira-kira miliaran rupiah. Anak muda umur 25 tahun, kaya, Masya Allah luar biasa. Akhlaknya santun. Nah, kalau kira-kira kalau hari gini tuh semua cewek, perempuan, insya Allah tuh pada menjadi pilihan semua. Itu Masya Allah Rasulullah.
Umur 40 tahun Rasulullah stop dagang. Nah, kebalik dengan kita. Ya, umur 40 tahun baru mulai dagang. Nah, jadi Masya Allah luar biasa. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu pula menjadi semangat saya berdagang seperti Rasulullah. Yang kedua, wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Tapi persoalannya kadang-kadang kita takut jual beli, nyaman bermain riba. Kan terbalik. 9 di antara 10 pintu rezeki adalah dagang. Tidakkah sahabat-sahabat tertarik untuk menekuni dunia dagang ini? Ekonomi syariah itu mati semuanya, Ustaz Faza dan para sahabat sekalian. Kalau nggak ada para pedagangnya. Coba bayangin, siapa yang zakat? Siapa yang nabung di bank syariah? Siapa yang ikut asuransi syariah? Kalau semuanya ingin menjadi pekerja. Jadi ala kulli hal, ayolah, ayo dagang. Saya sering sekali di radio, ayo anak-anak muda dari seluruh Indonesia, ayo berdagang. Karena nggak ada iklannya ayo berdagang, yang ada cuma ayo bank kan. Jadi Masya Allah luar biasa dasarnya. Nah itu juga yang kemudian menjadi menarik, ada rasa sebuah ketenangan bagi saya. Ketika kita sudah berdagang ya, mencari ma'isah melalui dagang, dakwah itu sama ke kampus itu ya diberi orang uang ya alhamdulillah, enggak apa-apa. Ada rasa ketenangan. Itu dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Kita masih ingat bagaimana Ki Haji Ahmad Dahlan misalnya. Bagaimana Ki Haji Ahmad Dahlan seorang ustaz, seorang pedagang yang punya pabrik yang Masya Allah luar biasa, yang kemudian dagangannya berkembang sampai ke Sumatera, itu pula yang menyebabkan dakwahnya berkembang sampai ke Medan, ke Padang, dan berbagai macamnya. Jadi Masya Allah luar biasa. Kita ingat juga di NU misalnya, kita kenal ada Nahdlatul Tujar, kebangkitan kaum pedagang. Itu lahir sebelum lahirnya Nahdlatul Ulama. Jadi pedagang dulu, kebangkitan pedagang, kemudian melahirkan kebangkitan ulama. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Nah oleh karena itu, ayolah Bismillah. Ya, 3 semangat itu yang saya selalu gelorakan anak muda. Ayo berdagang, ayo berdakwah, dan ayo jadi ilmuwan. Karena ilmuwan itu luar biasa hebatnya. Syariahnya dapat pahala, nyampaikannya dapat pahala, saat meninggal pahalanya ngalir terus. Itu namanya investasi yang dikenal sekarang dalam ekonomi Islam adalah passive income. Nah, tidak jarang kemudian kita sibuk pada active income sampai lupa passive income. Nah, saya pikir itu Ustaz Fazal, semangat 3D. Nah, ada banyak juga sih sekarang anak-anak muda yang menekuni 3D ini juga. Ada banyak kadang-kadang di media sosial. Ustadz, aku juga 3D juga Ustadz. Ya, alhamdulillah. Kadang-kadang ada juga 3D namanya dokter ya, lalu kemudian dia dakwah sama dagang. Ada juga 3P, pendakwah, lalu kemudian pengajar, lalu apa lagi pedagang. Macam-macam tuh. Jadi menarik juga bagi saya. Semenjak saya bikin istilah 3D, ya alhamdulillah ada banyak kemudian sahabat-sahabat yang tertarik. Nah, ayolah bersama-sama kita menuju suatu kebaikan. Saya pikir itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa sekali, Masya Allah. Filosofi 3D dari Ustadz Hendra Khalid. Dan alhamdulillah juga sudah ditiru juga oleh teman-teman ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, ini Ustadz, kalau kita melihat ini Ustadz, perkembangan ekonomi Islam, Ustadz, mungkin Ustadz Hendra dari awal gitu ya, mengikuti lah ya, dari mungkin ketika dulu kuliah sampai ke jenjang doktoral seperti itu. Seperti apa Ustadz, sampai saat ini Ustadz, perkembangan ekonomi Islam? Mungkin secara singkat Ustadz. Ya, ekonomi Islam ini pada dasarnya adalah kalau kita kembali pada akar ekonomi syariah secara konsep, itu pada dasarnya sudah diterapkan semenjak masanya Rasulullah dan para sahabat. Lalu kemudian kita kenal, kemudian berkembang terus-menerus, dan kemudian lahir di banyak negara, ya ekonomi Islam terutama dalam prakteknya seperti bank, meskipun pada awalnya adalah terjadi perdebatan antara riba, halal atau haram, dan berbagai macamnya. Nah, dari perdebatan itu kemudian melahirkan sebuah institusi yang namanya adalah perbankan, BMT, dan berbagai macamnya. Nah, kemudian di Indonesia baru kita kenal ya tahun 1990-an itu, ketika setelah Rakernas MUI pada saat itu, ya, yang membicarakan bagaimana hukumnya bunga bank ya, apakah halal, haram. Nah, terjadilah 3 pada saat itu, ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan subhat. Yang mengatakan haram itu kemudian melahirkan adalah lahirnya bank muamalat di Indonesia. Nah, tapi kalau kita tarik lagi ke sebelumnya, pada dasarnya akar sejarah prakteknya secara praktek itu sudah diterapkan di Indonesia. Kita kenal misalnya ada Serikat Dagang Islam misalnya jauh sebelum berkembangnya ekonomi Islam di banyak negara, termasuk di Malaysia, di Timur Tengah. Artinya secara praktek Indonesia itu jauh lebih dulu dibandingkan negara-negara lain. Tapi secara resmi, secara institusi mungkin kita agak terbelakang, agak terlambat dibandingkan Malaysia yang lebih dahuluan melahirkan bank syariah, lalu kemudian asuransi syariah dan berbagai macamnya. Lalu berapa sekarang pangsa pasar kita? Ya pangsa pasar kita yang masih sangat kecil, tapi alhamdulillah lah ya, kalau misalnya bank syariah 6% misalnya kan, berarti masih ada PR kita sekitar 94% lagi yang haram, yang nah itu tugasnya Ustaz Fazal, tugasnya Ustaz Hendra, dan kita bersama bagaimana kemudian bisa menjadi
100% halal di dunia perbankan. Nah, bagaimana tentang ekonomi syariah secara totalitas? Ya, mungkin baru sekitar 10% ya, nggak sampai 10% kurang lah kira-kira gitu porsinya dibandingkan konvensional. Nah, itu PR-nya besar juga kira-kira. Berarti ada sekitar 90% yang masih perlu, kemudian 40 Mekah lah kira-kira bahasa saya. Dan ini Masya Allah luar biasa. Nah, tugas kita bersama lah kemudian mengajak, ya tidak hanya mengajak, tapi juga mempraktekkan. Ya, sudah terlalu banyak mungkin orang yang punya ilmu ekonomi syariah, tapi mungkin butuh banyak juga kemudian orang-orang yang kemudian menjadi pengusaha ya, menjadi pedagang, lalu kemudian ya dengan demikian insya Allah kemudian ekonomi syariah ini bisa tumbuh dan berkembang dengan bagus buat saya. Nah, mudah-mudahanlah dengan ekonomi syariah, mudah-mudahan hidup kita akan bahagia dan insya Allah menjadi satu kunci yang luar biasa. Ya, masa nggak bahagia sih Ustaz? Iya bahagia dong. Kenapa? Ekonominya Allah. Allah yang ngasih guidance-nya, Allah ngasih aturannya, nih melalui Al-Quran, nih halal, nih haram. Masa sih kita nggak bahagia? Yang ngasih rezeki itu kan Allah, kita kan pemakan rezeki. Yang ngatur rezeki itu kan Allah, kita cuman penerima rezeki. Lalu ngapain pula kita ikut ngatur-ngatur sendiri seakan-akan kita adalah abdun, padahal seakan-akan kita khalik, padahal kita adalah abdun, kita hanyalah hamba, mengikuti aturan daripada khalikun, yaitu Allah. Saya pikir itu. Masya Allah. Ya memang masih jadi tantangan, jadi tugas untuk kita ke depan untuk agar pangsa pasar ekonomi Islam ini terus bertambah, insya Allah, Ustaz. Baik. Ya, kalau bertambah ya harus dari kita semuanya bergerak bersama-sama. Nah, Ustaz, Masya Allah. Ini Ustaz, ini mungkin dua pertanyaan terakhir, Ustaz ya. Kalau ini Ustaz, dalam setiap ceramah Ustadz gitu ya, ataupun misalnya tulisan Ustadz itu sering gitu ya, sering menulis atau sering menyampaikan terkait dengan sedekah gitu ya, the power of sedekah lah gitu yang kalau saya tangkap lah gitu. Mungkin ada ini Ustadz, ada sesuatu hal yang bisa Ustadz sampaikan terkait dengan itu Ustadz. Ya, baik. Kenapa saya selalu mengatakan sedekah, membangun ekonomi keluarga dengan sedekah, lalu kemudian pokoknya semua dengan sedekah. Kenapa di dalam hadis Rasulullah itu dikatakan bahwa sedekah itu manfaatnya dua. Yang pertama manfaatnya adalah menolak bala. Ya, satu bis semua yang meninggal, ada dua anak muda tidak meninggal, lalu ditanya, kenapa? Apa amalan Anda? Ternyata dia bersedekah. Ternyata sedekah itu menolak bala, terbukti kira-kira. Lalu yang kedua, sedekah itu adalah mempercepat datangnya rezeki, dan itu terbukti dalam surat Fatir ayat 29 bahwa dikatakan oleh Allah itu innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang rajin baca Al-Qur'an, wa aqamus shalah, rajin menunaikan salat, dan yang ketiga adalah rajin sedekah. Apa di ujung ayatnya? Tijaratan lan tabur, bisnismu tidak akan pernah merugi. Artinya apa? Ya, bisnis yang sehat itu adalah bisnis yang kemudian dibangun melalui sedekah. Hampir semua orang kaya di dunia itu selalu dengan konsep sedekah. Kita masih ingat bagaimana Mas Mono, ya, pengusaha yang bakar Mas Mono, ya, itu menggratiskan setiap hari Senin dan Kamis, itu siapa yang buka puasa gratis makan di situ, dapat teh manis lagi. Saya tanya, Mas nggak rugi Mas? Ya nggak rugi lah. Ya, yang dulu omsetnya misalnya cuma laku misalnya 100 kota, naik menjadi 1000 kota. Nah itu Masya Allah luar biasa. Dan kemudian ada banyak lagi misalnya, ya, ada kita kenal misalnya dengan konsep nasi berkah dan berbagai macamnya. Wah, pokoknya banyak sekali pengusaha-pengusaha hebat, hampir semuanya adalah menerapkan sedekah. Mbak Nur Hayati Sebakat misalnya, bagaimana kemudian di tengah pandemi Covid, itu hampir puluhan miliar dia sedekahkan uangnya untuk kemudian bagaimana membeli peralatan Covid yang Masya Allah luar biasa. Rugi nggak? Nggak rugi. Al-Baqarah menjawabnya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habba. Sedekah satu jadi 7 menjadi 100, 700%. Itu artinya kalau kita berani bersedekah 1 juta, maka imbalnya adalah 7 juta rupiah. Nah, kebalikannya kalau kita taruh uang kita di bank, ya, atau di lembaga keuangan syariah ada berbagai macamnya, 1 juta, maka imbalnya adalah anggaplah 7%, itu bagi hasil yang sangat tinggi untuk deposito biasanya. Bagi 12 bulan ekuivalen dengan 0,5%, dapat berapa 1 juta? 5.000. Lebih banyak mana? 5.000 sama manusia atau kemudian 7 juta sama Allah? Lebih banyak sama Allah. Masya Allah luar biasa. Jadi kadang-kadang nggak yakin juga. Ustaz, mana kita 7 jutanya? Anakmu sehat, istrimu sehat, suamimu sehat. Karena sehat, kau bisa ngantor. Karena sehat, kau bisa dagang. Jadi Masya Allah luar biasa dasarnya. Nah, oleh karena itu, mulai hari ini,
Tidak ada kata orang menjadi miskin karena rajin bersedekah. Yasdad, yasdad. Nah, kuncinya sederhana sih sebagai seorang pedagang pengusaha itu. Pertama, tunaikan zakat. Yang kedua adalah terus dengan perbanyak sedekah. Dan mimpi yang terakhir adalah bagaimana kemudian punya wakaf, merupakan investasi yang tidak akan pernah berhenti. Saya pikir itu, Ustaz Fazah. Jadi bahagia itu pada dasarnya adalah pada saat kita mampu berbagi, bukan pada saat kita mampu mengumpulkan. Di balik nih teorinya ya, biasanya selama ini orang adalah bahagia itu saat dapat uang, tapi kita balik teorinya Allah, bahagia itu pada saat kita mampu berbagi untuk sesama melalui harta yang kita miliki. Jadi semakin banyak kita berbagi, hati ini semakin puas. Tapi semakin banyak kita mengumpulkan, terasa kurang terus. Sampai kapan? Disindir itu sama Al-Quran. Jama'ana law addada, ngumpulin duit, ngitungin duit, ngumpulin di pagi hari capek, ngitunginnya di malam hari juga capek. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Orang yang hebat, orang yang cerdas adalah orang yang kemudian capek mencari rezekinya Allah, tapi kemudian dia bagikan sebagiannya untuk kebahagiaan sesama. Saya pikir itu. Masya Allah, alhamdulillah. Ini juga sepertinya jadi apa ya? Jadi pesan-pesan pesan ini Ustaz ya kepada kita semua ya, teman-teman semua, bahwasanya memang sedekah itu sangat penting sekali Ustaz ya, untuk untuk memperoleh keberkahan dari Allah, kemudian juga untuk yang paling penting adalah bersyukur kepada Allah. Coba bayangin kalau kita mau bayar Ustaz Fazza, berapa kita mau bayar napas sama Allah? Maaf, teman-teman kita di rumah sakit itu yang tergantung dengan oksigen berapa harus bayarnya. Nah, kita dikasih Allah sehat, salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Allah dengan perbuatan yaitu berbagi. Saya pikir itu. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz. Ini waktu juga Ustaz yang Afwan, terima kasih. Insya Allah nanti mungkin kita akan sambung di pertemuan atau video-video berikutnya insya Allah. Baik, terima kasih. Semangat Ustaz Fazza membuat video-video dakwah seperti ini, dan Masya Allah ini merupakan passive income juga ya, apalagi di zaman media sosial seperti ini, dan mudah-mudahan ada banyak orang yang menonton dan kemudian yang tergerak. Nah, jangan lupa juga lah like, subscribe ya YouTube-nya Ustaz Fazza ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk perkembangan dakwahnya Ustaz Fazza ya. Jadi apa tadi? Like, subscribe, dan share ya, dan komen. Nah, jangan lupa. Nah, mudah-mudahan Ustaz Fazza semangat ya, dan mudah-mudahan bermanfaat dan untuk perkembangan dakwah ekonomi syariah, perkembangan dakwah yang dibuat oleh Ustaz Fazza dan teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah amin. Masya Allah, luar biasa sekali. Insya Allah bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini dengan Ustadz Dr. Hendra Khalid MA, hafizahullah taala. Baik teman-teman semua, insya Allah kita akan sambung kembali ya insya Allah di video-video berikutnya dengan mungkin dengan materi-materi yang lain insya Allah. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jazakallah khair kepada Ustadz Hendra Khalid atas waktunya. Terima kasih juga. Semoga bermanfaat buat kita semua Ustadz. Dan minta doanya juga semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Jazakallah khair teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz Fazza, makasih juga sahabat-sahabat semua yang menonton. Sehat dan sukses selalu untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.